Selamat pagi, Dek. Hari ini saya dengan dokter Geja yang jaga di klinik. Hari ini kita akan melakukan dua pemeriksaan appendicitis dan juga hernia. Ade bersedia? Bersedia. Baik. Sebelumnya saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah dan menggunakan sarung tangan non steril. Kemudian saya minta izin untuk nanti ketika pemeriksaan harus dibuka bagian pakaiannya seperlunya aja. Baik, pertama-tama kita akan melakukan pemeriksaan. Saya minta tolong Ade untuk berdalam posisi berdiri ya. Pertama-tama saya akan melakukan inspeksi di daerah kanalis dari inguinalis, daerah sebelah sini, dan juga kanalis femoralis di bawah dari ligamentum inguinal. Untuk bagian skrotumnya, setelah dilakukan inspeksi, semuanya dalam masih posisi normal. Saya minta tolong untuk mengecekkan adanya batuk dulu. Oke, baik, tidak didapatkan adanya penonjolan ya. Selanjutnya, saya minta izin untuk melakukan palpasi daerah kanalis inguinalis, femoralis, dan juga skrotum untuk mengecek apakah ada benjolan, nyeri, ataupun ada isi dari skrotum dan defek apa. Permisi ya, Dek. Baik, setelah dilakukan inspeksi dan palpasi tidak didapatkan adanya kelainan, jadi kita lanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya yaitu Zeeman test. Zeeman-nya ini masih dilakukan dalam posisi berdiri. Pertama-tama saya akan melakukan pemeriksaan tangan kanan di arah kanan dengan tangan kanan dan juga tangan kiri untuk area sebelah kiri. Saya akan meletakkan 3 jari saya di annulus inguinalis externus, internus, dan femoralis. Oh, ini masih terus tidak dirasakan. Terus minta tolong untuk batok apakah ada penonjolan di 3 jari. Baik, untuk sisi sebelah kiri jari ketika ketika pasien batuk di inguinalis internalis terasa benjolan, berarti itu merupakan hernia inguinalis lateralis. Inguinalis eksternal maka merupakan hernia inguinalis medialis, dan ketika terasa di kanalis femoralis maka merupakan hernia femoralis. Baik, selanjutnya setelah saya melakukan sisi kanan, saya melakukan kontralateralnya. Selanjutnya saya akan melakukan finger test dan itu dalam posisi berdiri. Baik, saya akan melakukan palpasi dengan menempatkan jari kedua saya ke dalam annulus inguinalis eksterna menuju ke kanalis inguinalis menuju arah aluran sperma. Saya minta tolong kepada pasien untuk batuk kembali. Baik, setelah batuk ketika dirasakan di ujung maka itu merupakan hernia inguinalis lateralis. Ketika pasien batuk saya merasakan di area samping benjolannya, maka itu merupakan hernia inguinalis medialis. Dan demikian saya juga akan lakukan pada sisi kontralateralnya dengan menggunakan tangan sebelah kiri seperti ini. Sama juga untuk hasilnya. Baik, selanjutnya saya akan lakukan thumb test dan minta tolong pasien dalam posisi berbaring. Ketika berbaring, saya akan melihat apakah benjolan menurun atau hilang secara spontan. Baik, di sini menghilang ya, Dek ya, tidak ada benjolannya sih sebenarnya. Oke, selanjutnya saya akan menempatkan 2 jari atau ibu jari. Saya akan menggunakan ibu jari saya pada saat ini di annulus inguinalis internus di titik tengah ligamentum inguinalis di area sebelah sini. Saya akan minta tolong pada pasien untuk batuk. Baik, silakan tolong batuk. Good. Oke. Ketika dia batuk, saya akan merasakan benjolan tetap ada muncul benjolan, berarti merupakan hernia inguinalis medialis. Tapi ketika saya tidak merasakan adanya benjolan, maka itu merupakan hernia inguinalis lateralis. Nah, oke. Saya akan melakukan juga untuk sisi kontralateralnya seperti ini. Baik, untuk hasilnya saya melakukannya, saya akan membuang sarung tangan saya dan mencuci tangan 6 langkah. Selanjutnya pada pasien saya akan menjelaskan mengenai hasilnya. Hasil pemeriksaannya adalah tidak ditemukan hernia, baik setelah melakukan thumb test maupun finger test juga. Apakah ada pertanyaan? Baik, sampai ketemu, salam sehat. Selamat pagi, saya Dr. Geja akan melakukan pemeriksaan appendicitis dan akan ditemani oleh asisten saya. Apakah bersedia? Baik, bersedia ya. Saya akan mencuci tangan 6 langkah dan menggunakan sarung tangan. Baik deh, bisa dibuka ya bajunya untuk pemeriksaan. Selanjutnya minta tolong untuk kakinya ditekuk ya, kedua lututnya. Selanjutnya saya akan melakukan identifikasi titik McBurney, di mana itu merupakan sepertiga dari sias ke umbilicus, area sebelah sini. Titik McBurney ini kontra McBurney-nya di sisi sebelahnya.
di area sebelah kanan. Selanjutnya saya akan lakukan penekanan pada titik McBurney secara perlahan sambil melihat reaksi. Oke, pasiennya melihat seperti kesakitan. Selanjutnya saya akan lakukan pelepasan secara tiba-tiba. Ini merupakan rebound tenderness. Ketika dilakukan dia juga tetap merasakan sakit, berarti untuk McBurney positif, rebound tenderness juga positif. Ya, apakah ada nyeri? Oh, nyeri. Oke, tadi. Selanjutnya saya akan lakukan Ravsin sign, yaitu penekanan tapi kali ini di kuadran sebelah kiri dari pasien. Saya akan menekannya secara berlahan dan mengamati apakah sakit. Oh, dia tetap sakit ternyata. Perlahan, tapi kemudian dia tetap mengeluhkan bahwa ada sakit. Setelah saya menekan, saya melihat reaksinya dia tetap kesakitan. Kemudian saya akan lakukan pelepasan secara tiba-tiba. Dan dia juga saya akan menanyakan apakah sakit? Oh ya, sakit sebelah kanan. Oh baik, berarti Ravsin sign dan juga revert rebound sign-nya positif. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan psoas sign, yaitu fleksi dan juga ekstensi. Saya minta tolong untuk meluruskan kaki. Kemudian saya minta tolong Ade untuk mengangkat kakinya yang sebelah kanan. Saya akan memberikan tahanan dan mencoba untuk menahan kaki, tapi coba tetap diangkat. Ceritanya gini. Apakah sakit? Oke, baik. Baik, berarti untuk psoas sign fleksinya positif. Selanjutnya saya minta tolong untuk berbaring ke sebelah kiri. Seperti ini. Permisi ya, permisi deh. Saya akan lakukan pemeriksaan psoas ekstensi dengan menahan area dari kakinya seperti nendang ke belakang. Terasa sakit. Terasa sakit ya, Dek ya. Baik. Baik, maka dari itu psoas sign-nya positif, kemudian ekstensinya dan juga bagian fleksinya tadi. Berarti kemungkinan besar lokasinya di retrosekal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan terakhir yaitu obturator sign. Bisa minta tolong, nanti saya akan berusaha menggerakkan kakinya Adik ke rotasi ke arah dalam ya. Jadi seperti kakinya seperti ini. Terus selanjutnya saya akan meletakkan tangan saya yang sini. Saya akan lakukan didorong area pahanya, kemudian yang bagian dari betisnya ke arah luar. Seperti ini. Oke. Oh, apakah sakit, Dek? Baik, sakit ya. Maka untuk itu sign-nya buka positif. Selanjutnya saya melakukan cuci tangan 6 langkah. Baik, pakaiannya bisa dipakai kembali ya, Dek. Untuk hasil pemeriksaan dari appendicitis-nya ditemukan untuk semua tandanya positif, mulai dari yang titik McBurner sampai yang revert, kemudian untuk psoas dan obturator sign juga semua positif. Untuk itu, Adik akan dirujuk ke spesialis yang bersangkutan. Terima kasih. Gitu.